pelajaran banyak karena yang belajar malah aku jadinya. Yang pertama tentang melepas ego. Jadi Pagi teman, hari ini saya ada janji sama Mbak Nur Eka di Omah Bening untuk pijet sebenarnya karena semalam saya masuk angin. Jadi hari ini saya pengen dipijet sama Mbak Nur Eka. Sengaja datang pagi-pagi biar dapat hawa yang seger. Yuk kita berangkat yuk. Halo teman, hari ini saya sedang ada di organik Omah Bening, rumahnya Mbak Eka. Mbak Eka ini yang di video sebelumnya kita berdua ngobrol tentang yoga. Nah, hari ini aku sengaja datang pagi-pagi teman, karena semalam aku masuk angin nih, aku kerokan dan aku pengen hari ini dipijet sama Mbak Eka karena aku ngerasa badanku agak nggak enak. Kebetulan Mbak Eka ini juga terapis pijet, tukang pijet. Bude pijet. Oh, bude pijet. Oke lah, bude pijet. Jadi aku sengaja datang pagi-pagi. Aku tadi mandi jam 5 pagi. Terus berangkat ke sini setengah 6 pagi. Sebelum pijet kita ngobrol-ngobrol dulu. Piye Mbak Eka kabare? Baik. Hari ini Pas slow ya. Tapi nanti jam 3 ada kelas. Oh, ada kelas yoga. Iya. Oh, jam 3 nanti ada kelas yoga. Jadi benar nih pilihanku datang pagi-pagi ya. Supaya bisa ngobrol dan bisa dipijet. Ilham piye, Mbak? Ilham udah selesai sekarang, lulus SMK ya. Kemarin kan ngambil SMK. Udah rampung. Sidone kuliah nandi? Kuliah enggak kuliah. Oh, enggak kuliah dulu. Jadi memang sengaja, maksudnya kemarin kan rencana udah mau kemana gitu, tapi juga masih bingung kan. Terus aku bilang ya udah ini aja, kamu bikin apa sesuatu yang memang kamu seneng, kuliahnya ditunda dulu gitu. Oh, kuliah. Berarti tahun ini memutuskan untuk tidak kuliah si Ilham. Akhirnya mantep memutuskan untuk tidak kuliah, dan mantep banget, maksudnya mantep banget itu karena aku mikir juga jangan sampai ngambil kuliah itu hanya sekedar kan udah lulus SMA nih atau lulus SMK, habis itu ya kuliah gitu. Tapi kuliah mau ngapain, terus nanti masuk
apa ya, arus perkuliahan seperti itu kan. Nah, kebetulan dia itu kan seneng gambar. Terus aku bilang juga, nanti kalau kamu masuk kuliah udah ini apa, padet dengan tugas-tugas kuliah, gambarnya malah lupa gitu. Meskipun mau kuliah di jurusan gambar pun, tapi yang sekarang ditekuni malah nanti agak di prioritasnya agak di tergeser gitu kan. Jadi Bentar-bentar. yes. Berarti si Ilham ini sudah memutuskan untuk tidak kuliah atau kuliahnya dipending dulu, dia mau fokus ke gambar dulu nih? Jawabnya belum bisa sih. Jadi apa? Yang jelas tahun ini tidak kuliah. Tahun depan juga belum tahu mau kuliah atau enggak, atau ambil kursus yang memang mendukung kegiatan gambar dia, gambarnya. atau mungkin nanti kuliah tapi jurusannya malah bukan gambar gitu. Yang pasti tak tanya, terus gimana kalau nggak kuliah? Ya aku juga malah seneng kayak gini gitu, karena dia bisa belajar banyak hal kan. Terus di samping itu karena sering nih aku tuh barengin ini loh, anak-anak yang kayak di LPK, di akademi gitu. Mereka itu ya mengikuti alur banget, habis ini ternyata ujung-ujungnya cerita salah jurusan lah, terus gak seneng lah, terus habis itu Kayaknya itu masalah banyak orang deh. seperti itu. Jadi kuliah nggak kuliah itu menurutku nggak masalah juga kok gitu. Kalau memang butuh kuliah untuk menata pola pikir, oke. Tetapi jangan sampai hanya kayak asal Harus masuk kuliah karena gitu. yang lain kuliah, Nah, habis itu ikut-ikutan. supaya dapat ijazah sarjana gitu, gelar sarjana. Meskipun ini nggak mungkin dipikir nggak nggak lazim juga, karena dia kemarin cerita, ibu aku tuh ditanyain banyak orang, kuliah di mana, kan tahu kalau udah lulus ya sekitar sini udah lulus. Aku bilang nggak kuliah, kok kayaknya aneh ya, maksudnya kok nggak kuliah gitu. Kalau mungkin kalau zamanku dulu nggak kuliah itu identik nggak punya duit gitu. Betul. Di zamanku juga sama. Zamanku dulu Di zamanku juga nggak bisa sama. kuliah karena nggak punya duit. Terus sekarang kalau ya terserah mereka ya, mau mungkin lagi nggak punya duit atau duitnya diprioritaskan untuk yang lain gitu. Tapi memang cara pandangmu dan cara pandang Ilham rada beda dengan orang kebanyakan. Maksudnya zaman sekarang ya, bukan zaman sekarang ya, udah dari dulu sih. Orang tua itu selalu punya keinginan, pokoknya kamu harus jadi sarjana. Apapun caranya, apapun jurusannya, pokoknya kamu harus jadi sarjana. Itu adalah kebanggaan untuk orang tua. Cuman beberapa kasus yang terjadi, banyak orang-orang yang ngerasa salah jurusan, jadi udah membuang waktu segitu lama untuk menempuh pendidikan, dan endingnya ngerasa kok passionku nggak di situ ya, kok passionku nggak di situ. Nah, ini cerita juga sama Gilang tuh. Gilang itu mulai SMP dia itu sudah bermimpi untuk bisa sekolah musik. Jadi mulai SMP itu dia belajar drum, belajar vokal, belajar gitar, belajar keyboard, karena mimpinya dia pengen sekolah musik. Terus setelah lulus SMP dia masuk SMK, rencananya jurusan musik. Tapi di detik-detik terakhir dia switch, minta ke jurusan teater, karena menurut dia kalau musik itu hanya mempelajari musik, tapi kalau teater itu bisa mempelajari musik, acting dan lain-lain. Jadi paketnya lebih komplit. Nah, setelah lulus SMK jurusan teater, dia memutuskan masuk isi jurusan teater juga. Pada waktu itu aku mencoba untuk geser, Gil, bisa aja ambil jurusan teater karena kamu sudah 3 tahun mempelajari teater. Coba di manajemennya. Tapi ya tetap di lingkup kesenian, tapi di manajemennya gak iso digeser. Akhirnya oke lah, ngikuti keinginannya dia untuk masuk jurusan teater.
Tapi ada yang beda setelah pandemi corona. Jadi semua sekolah, semua kegiatan kuliah dirumahkan. Akhirnya dia banyak baca buku yang sedikit merubah pola pikir dia adalah bukunya Robert Kiyosaki kalau nggak salah ya. Dia mulai membaca itu. Ini apa? Yang kuadran-kuadran gitu? Banyak bukunya Robert Kiyosaki yang dia baca. Akhirnya dia bilang, aku kok ngerasa sekolah bisnis atau sekolah manajemen itu lebih aku butuhkan ya. Akhirnya padahal dulu tak paksa-paksa dia nggak mau. Terus dia gini, gitu dulu bunda gak gelemek so aku masuk ke manajemen atau masuk bisnis gitu. Kalau aku dipaksa mungkin yo dengan sekarang sekarang sudah dalan gitu. Dia merasa bahwa wah ternyata bisnis itu lebih menyenangkan gitu menurut dia. Sekarang dia lagi rajin membaca buku-buku tentang bisnis, tentang investasi. Nah, mungkin itu juga yang terjadi dengan banyak mahasiswa di luar sana gitu. Nah, pilihan Mbak Eka, pilihan Ilham, bukan pilihan Mbak Eka ya, pilihan Ilham ya. Pilihan Ilham menurutku tidak banyak anak muda yang berani memutuskan untuk tidak mengikuti arus. Ini loh, apa sebenarnya panggilan jiwamu itu kemana gitu. Jadi ada orang yang ngomong sebenarnya nggak gitu-gitu juga loh kalau untuk nuruti passion, maksudnya nggak harus kita nuruti passion sampai seperti itu kan kesenangan ya, tapi kalau cari duit itu nanti beda lagi katanya gitu. Terus iya wes, nah aku nyebutnya bukan passion lah, tapi panggilan jiwanya ini mau di mana? Maksudnya kan kita punya peran kan. Aku sendiri ngalami dulu nggak tahu cita-citanya apa, kok yang lain dokter ini aku bingung nih cita-citanya apa gitu kan. Biar cita-citanya apa Mbak? Dulu ya nggak bercita-cita. Ini beneran, maksudnya kalau ya ampun kok pada bisa ya udah bisa nyebutin cita-citanya. Aku tuh bingung, maksudnya kalau di situ tuh ngapain, aku butuh tahu gitu kan. Jadi kalau ditanya ya nggak tahu gitu. Cuman karena SMP terus SMA-nya ambil IPA gitu. Terus kalau yang hitung-hitung cuman aku ngerasa sendiri kalau hitung-hitungan banget kok aku nggak seneng. Tapi kalau yang ngapal-ngapalin banyak banget juga nggak seneng. Terus waktu itu kok aku tertarik psikologi gitu. Tapi ternyata di perguruan tinggi negeri di Jogja itu lah aku nggak dapat kursi di situ gitu kan. Terus waktu itu aku bilang ke bapak, ya udah aku ngambil psikologi swasta aja gitu kan. Bapak bilang enggak karena belum ada yang disamakan zaman waktu aku dulu kan tahun 97 belum ada yang disamakan. Terus nek sekolah ki mbok sing jelas, maksudnya yang alma maternya jelas, terus akreditasinya jelas. Terus aku tanya lah, terus aku opo gitu kan, ya sakarepmu gitu, yang penting bisa makan. Terus waktu itu yang swasta cukup ternama lah, pokoknya bapak Jose meng sae gitu kan. Terus ya udah ambil di swasta. Terus ya wis lah ini aja aku ambilnya manajemen gitu. Ngambil di manajemen kok semut. Ngambil manajemen. Terus sedangkan aku sendiri ketoknya aku nggak srek juga gitu kan. Terus di sana bener apa ya, menurutku terlalu gampang, nggak ya sih. Terlalu gampang waktu itu. Terus merasa belum sekolah, mesti terus udah gitu ya lulus ya paling cepet, udah itu kumlot, terus ngopo gitu. Terus kok sekolah cuman gitu aja gitu. Dia tantangannya sidik ya. Karena mungkin swasta ya, kalau di negeri mungkin aku bisa beda gitu. Terus habis itu kerja, karena kan dengan apa yang dipelajari di kampus itu masih relevan di dunia kerja. Terus akhirnya kerja di salah satu perusahaan, mulai dari bagian administrasi keuangan ini sampai
itu core bisnisnya karena di kontraktor, aku paham pekerjaan kontraktor secara konstruksi itu seperti itu gitu. Lah terus aku pikir ya di situ untuk sekolah juga gitu loh. Sampai sekarang ini ya aku kalau di kowe iki sakjane apa kok ora jelas, tukang pijet, yoga gitu. Terus kok bangun-bangun rumah ya, kalau ada temen yang minta dibuatin rumah, minta tolong gitu ya, aku ada orang, mesti ada pelaksana, ada tukang gitu ya. Jadi yo ngarah ke tukang, ada timnya. Lihat gambar, terus pesan besi, pesan semen kayak gitu. Cuman memang nggak terus wah aku tuh gini-gini, tapi yo iso nglakoni bikin rumah sampai ini ada rumah, terus ada teman lagi yang Mbak aku tolong dong dibuatin rumah ini, habis ini udah pindah lagi. Jadi ya ono ki maksudnya, dan itu aku nggak belajar di teknik sipil loh, tetapi ada kok temanku yang teknik sipil mengerjakan di situ, tapi dia malah konsultasi Mbak ini gimana, terus termasuk untuk pengaturan duitnya kan, budgetingnya Dan itu gitu. bisa jadi itu passionmu. Jadi kalau misalnya Mungkin disederhanakan mungkin ya, karena dulu kuliah itu dipaksa sama orang tua, karena harus kuliah. Terus kebetulan pilihnya itu jurusan itu. Terus berproses, the end of the day dirimu bisa menemukan passionmu. Ya bisa jadi pijet itu passionmu, yoga itu passionmu, bangun rumah itu passionmu. Kok aku merasa menikmati gitu loh pas iya. berinteraksi sama tukang, terus kudu nego sama toko, bahkan sama pabrik gitu. Kemarin sempat ada teman yang lagi bangun jembatan nih, butuh 85 ton besi. Aku bisa loh dapetin dengan kualitas spek yang disyaratkan dan dapat harga yang masuk gitu. Lah iya bisa jadi memang passionmu di situ. Dan sampai ngunek-ngunek ke uang juga aku ya bisa. Mungkin karena ada histori seperti itu, akhirnya dirimu berani mengambil langkah untuk menyerahkan semua keputusan ke Ilham. Nah, ini karena mungkin tidak ingin mengulangi. Justru ini aku mikir, lah kita tuh belajar tuh bisa di mana aja loh. Tapi kamu kliknya di mana? Tapi kalau sudah habis apalagi SMK ya, mungkin dia belum paham. Kemarin SMK-nya aja ini yo kasusnya yo aneh. SMK-nya teknik komputer jaringan, berarti itu perangkat kerasnya tuh. Dia senangnya gambar, ilustrasi gitu. Kan ya nggak nyambung. Terus pas sekolah ya nggak mengalami kesulitan, maksudnya secara di situ kebetulan sudah ada ranking, di ranking masuklah 5 besar gitu, maksudnya nggak keteteran toh, tetapi minatnya nggak di situ loh. Ternyata dia malah kadang bilang, Bu ini ada kursus online gambar berapa segini, ya wes ikut gitu. Terus dia bisa akhirnya, terus kan nggak gadok juga sama yang dia pelajari. Terus kalau misalnya aku bilang gini, kalau kamu ambil jurusan ini kuliah itu mau apa gitu, maksudnya seni rupanya kah, apa yang mau ditekuni gitu seni ya, rupa gambarnya murni nanti atau... kayaknya dia ya enggak juga, bukan yang aliran murni, meskipun itu nanti kan akhirnya ke ilustrasi itu kan, multimedia. Kalau multimedia lebih ke animasi gitu kan, kayaknya belum sampai situ. Terus kalau misalnya selain itu ada desain komunikasi visual ya, tapi di awal-awal kan belajar yang lain dulu kan lah, ini malah kececer. Terus ada itu di Info Bude di Ciputra University gitu katanya, itu ada di kafenya itu ada nanti kayak ambil spesialis apa sih, kok spesialis konsentrasinya itu di ilustrasi, tapi kan dia harus belajar banyak hal toh. Ya, semua kalau masuk dunia perkuliahan ya dia harus belajar secara general dulu. Beda kalau misalnya kursus kayak gitu kan emang udah langsung fokus apa yang ingin dia pelajari. Nah, terus akhirnya memutuskan ya udah nggak kuliah, tetapi bukan berarti berhenti belajar. Terus sekarang lagi bikin ya, banyakin portofolio, bikin karya lah.
karya maksudnya. Aku lihat ada gambarnya di print di tote bag, ada di print di kaos kayak gitu. Iya, kayak gitu. Dan terus sekarang apa nih projectnya? Ini buku cerita anak dia, ilustratornya gitu. Terus tapi ini kan proses ya. Jadi dia bikin, terus ini baru coba manajemen waktunya. Jadi karena ya masih anak-anak dan dia ngerjain gitu. Jadi deadline apa segala macam, akhirnya otodidak dipelajari sendiri, diatur sendiri gitu. Karena kemarin ada ya tamu yang kesini, temen juga yang dia dari Kalimantan, menang lomba cerpen anak tingkat nasional. Terus Mbak, aku pengen nanti yang gambar Ilham ini mau tak terbitin bukunya. Ya karena apa, ini belum jadi apa ya, maksudnya masih proses masih pencarian jalan ya. Jadi ya tapi nunggu ya. Maksudnya nggak kayak kalau perusahaan, oh ya ini nanti waktunya segini, terus apa bisa diproses gini, belum bisa untuk saat ini. Jadi mungkin yang dipelajari sekarang itu sambil jalan gitu. Dan aku juga bilang, bisa jadi loh kamu itu butuhnya bukan tentang ilustrasi, karena itu bisa belajar apa petil-petil itu bisa gitu loh belajarnya. Tetapi bisa jadi kamu malah butuhnya itu ilmu komunikasi gitu. Ilmu komunikasi atau ilmu manajemen bisnisnya. Nah, bisa jadi ya. Itu. Terus kemarin sempat dapat info katanya di negara tetangga itu ada yang model kursus atau kuliah mungkin, tapi cuma 1 atau 2 tahun gitu. Ada. Oh, udah apa berarti yang ngomong? Iya, aku yang ngomong. Aku yang ngomong di pertemuan kita. Kapan waktu itu ya? Kapan hari? Ini lagi coba cari-cari info, terus ya nanti direncanakan gitu kalau memang apa berjodoh belajar di situ gitu ya berangkat gitu. Yang jelas memang ini tidak lazim. Dia kan juga punya sepupu yang pada kuliah gitu, dan jadi masih banyak pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang bahkan orang kuliah di mana, bahkan orang udah ya biasa gitu. Iya. Kuliah di mana? Biasanya gini, kalau jurusan tetangga apa? itu bilang, oh Ilham udah kan Mbak pon rampung pon, terus neruske temen buatan neruske, terus mereka itu merasa kok mesti dari raut wajahnya itu ada tanda tanya besar gitu ya. Neruske dalam arti pikiran mereka putus. Mbak, ya teko pilihannya Ilham untuk tidak melanjutkan kuliah, pelajaran opo yang dirimu dapatkan? Pelajaran banyak, karena yang belajar malah aku jadinya. Yang pertama tentang melepas ego. Jadi bagaimana aku menaruh egoku berharap Ilham ini jadi opo gitu. Dan itu mungkin dirasakan banyak orang tua kan. Jadi melepas ego, kamu tidak kuliah, dan aku kudu yakin meskipun tidak kuliah saat ini, hidupmu akan tetap baik-baik saja gitu. Yang kedua, ini dalam rangka bertanggung jawab terhadap amanah, bahwa aku sudah dititipi dan dijadikan perantara kan. Tapi ini bukan aku yang harus tak bentuk-bentuk gimana. Mendampingi iya, tetapi dia punya jiwa sendiri, punya keputusan sendiri, punya sesuatu yang memang harus dihormati. Terutama aku yang harus menghormati dirinya dan keputusannya. Begitu. Gitu ya. Terus dirimu nyaman ya dengan kondisi ini? Maksudku dirimu nyaman, Ilham nyaman, bapaknya nyaman, dan adik-adiknya pun nyaman dengan pilihan ini. Aku nyaman, Ilhamnya jelas nyaman ya, meskipun kadang ngomong tuh ditanya loh, aku sekolah ngelanjutin di mana gitu, tapi dia nggak masalah, nyaman. Adik-adiknya ya nyaman, maksudnya kami memang sudah terbiasa dengan tidak bersekolah formal pun tetap sekolah gitu. Kalau bapaknya, nah, antara nyaman dan tidak nyaman, tapi ikut nyaman juga akhirnya, atau terpaksa nyaman mungkin. Ya terpaksa nyaman karena serumah nyaman. Jadi akhirnya dia mau di awal mungkin bertanya-tanya,
orang sekolah tuh mah orang terus gitu orang terus akhirnya ya sudah. Akhirnya dia mengikuti suara terbang. Ya. Oke lah. Karena menurutku yang penting kalian nyaman. Perkara apa opini orang di luar itu tidak akan merubah keadaan. Ya. Karena kalian yang menjalani. Betul. Menurutku sih begitu ya. Teman, lumayan seru pagi ini ya. Kita ngobrolin tentang pilihan ilham yang agak berbeda dengan anak muda kebanyakan. Untuk orang tua di luar sana, termasuk saya, ini adalah sebuah pembelajaran. Saya sering mendengar kalimat anakmu bukan anakmu dan anakku juga bukan anakku, karena mereka adalah jiwa-jiwa yang bertumbuh dan mereka mempunyai hidupnya sendiri, mereka memiliki hidupnya sendiri, mereka menjalankan takdir mereka sendiri. Pendidikan itu bukan hanya sebatas dengan pendidikan formal yang dipagari dengan tembok sekolah atau tembok kampus ya, tapi pendidikan atau belajar itu bisa didapatkan dari banyak jalan, termasuk ketika mereka berproses dari detik ke detik, menit ke menit menjalani kehidupannya, itu juga proses belajar menurut saya. Jadi biarkan mereka berproses, bertumbuh untuk mencari jati dirinya, untuk menemukan passionnya, tapi tetap dalam pengawasan orang tua. Jangan memaksakan ego kita terhadap anak, karena mereka memiliki kehidupan sendiri. Begitu kira-kira. Oke teman, semoga obrolan kali ini bermanfaat. Please like, comment, and subscribe. Juga share ya kalau dirasa konten ini atau obrolan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman lain di luar sana. Oke, sekian dulu. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dadah, terima kasih.